Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ocha bercerita dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan cerita yang ditulis oleh Heri Wijaya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu, agar channel Ocha bercerita ini lebih berkembang lagi. Dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Ocha bercerita. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Pocong nagih janji. Pak Joko beserta anak istrinya ditemukan tewas gantung diri. Sejak kematian mereka, seluruh warga desa mendapat teror mengerikan. Sosok pocong menyerupai Pak Joko berkeliling desa setiap malam dan mengetuk pintu rumah warga. Membuat warga takut keluar malam. Tok tok tok. Kira-kira apa yang membuat pocong Pak Joko gentayangan? Simak kisah menyeramkan ini untuk tahu jawabannya. Suara sorakan dan teriakan terdengar di jalan desa yang panjang membelah persawahan. Sebuah mobil bak berjalan pelan sambil diiringi para warga yang wajahnya sumringah. Semua warga seakan memuja-muja sosok laki-laki yang sedang berdiri di atas mobil bak sambil berbicara menggunakan pengeras suara. Selembaran-selembaran disebar ke semua warga. Beberapa juga ada yang ditempel di tiang listrik dan pohon. Dari dalam rumah, warga berdatangan untuk menonton keramaian itu. Jangan lupa pilih saya. Pilih saya menjadi kepala desa. Teriak sosok laki-laki berpeci dengan pengeras suaranya. Mobil bak pun berhenti. Warga datang mengerumuni calon kepala desa yang sedang gencar melakukan kampanye itu. Beberapa tim suksesnya yang berbaju batik naik ke atas bak mobil sambil membawa beberapa tas besar. Saya, Pak. Saya dulu, Pak. Semuanya sabar, pasti kebagian, kata pria berpeci itu. Dua orang berseragam batik mulai membagikan amplop-amplop berisi uang kepada para warga. Mereka semua terus berkerumun dan bersaing untuk jadi yang pertama mendapatkan uang itu. Bahkan sampai saling dorong satu sama lain. Sambil tersenyum puas, pria parubaya bernama Joko itu menatap senang ke arah para warganya. Jangan lupa, pilih siapa? Tanyanya dengan suara lantang. Joko Sasongko, teriak para warga. Pak, kami pasti pilih Bapak. Tenang aja. Iya, Pak. Pasti kami akan pilih Bapak. Pokoknya Bapak akan menang jadi kepala desa. Janji ya? Joko meyakinkan. Janji. Dengan segala harta kekayaan yang dimilikinya, Joko berhasil merebut hati para warga. Siapa yang tak senang mendapat uang? Dengan ini, ia sangat yakin dirinya akan menang dalam pemilihan nanti. Semua warga terlihat sangat menyukainya. Ia dicintai banyak orang. Dari kejauhan, dua pemuda yang berusia sekitar 18 tahun berdiri sambil memandangi kerumunan orang yang sedang berebut amplop itu. Sambil duduk di pos ronda berbahan bambu, mereka duduk santai dan sama sekali tidak tertarik dengan semua itu. Bagi mereka berdua, angin sepoi-sepoi di sini lebih nikmat ketimbang uang. Rian, lihat tuh bapakmu, hebat nih mau jadi kepala desa, kata Reza sambil menatap kerumunan itu di kejauhan. Ah, biasa aja, aku nggak mau ikut campur, tapi aku doakan semoga usaha bapakku bisa sesuai harapan, jawab Rian. Jelaslah, lihat aja, baru kampanye aja udah seramai itu. Iya sih, semoga aja ya. Ngomong-ngomong, kamu jadi kuliah? Rian mengangguk. Jadi, kamu juga dong? Haha, uang dari mana? Kamu sih enak, bapakmu banyak uang. Kalau aku, bisa makan aja udah syukur, jawab Reza. Setelah berbincang beberapa saat, mereka pun akhirnya pergi untuk pindah ke tempat lain. Sementara samar-samar suara Joko masih terdengar menyuarakan berbagai janji dan aspirasinya kepada para warga. Ya, desa ini memang sedang ramai dengan pemilihan kepala baru.
Nama Djoko Sasongko disebut-sebut sebagai kandidat terkuat yang akan menang dalam pemilihan nanti. Kemurahan hatinya dan dukungan yang ia berikan kepada warga jadi bekal yang sangat kuat untuk melaju ke kursi kepala desa. Poster-poster, baliho dan stiker terpasang di mana-mana untuk mempromosikan diri masing-masing. Djoko hanya memiliki satu saingan, yaitu Anwar, pria muda berusia 35 tahun yang menjadi calon kepala desa. Pola pikir yang matang dan otak yang cerdas membuatnya diminta untuk mencalonkan diri oleh para warga. Akan tetapi, ia tak segencar Djoko dalam kampanye. Anwar tidak ambisius dalam pemilihan ini. Begitulah suasana desa beberapa minggu terakhir. Topik mengenai pemilihan kepala desa jadi yang paling banyak dibicarakan. Djoko yang murah hati atau Anwar yang bijaksana yang akan menang? Semua akan ditentukan 1 minggu lagi. Suatu malam, di jalan desa yang gelap, Djoko berjalan seorang diri sambil membawa sebuah plastik hitam. Hanya ada beberapa lampu jalan yang menyala. Suasana sepi tanpa seorang pun yang lewat. Suara jangkrik dan kodok saling bersahutan dari arah sawah. Langkah kaki Djoko terlihat cepat. Dirinya memperhatikan sekitar lalu berbelok arah ke jalan setapak yang mengarah ke hutan. Beberapa meter berjalan, dirinya melihat ada cahaya senter di kejauhan. 2 orang warga pun datang berjalan dari arah berlawanan dengannya. "Permisi," ucap kedua orang yang memakai sarung itu. "Loh, Pak Djoko?" "Iya, ini saya," ucap Djoko. "Kemana, Pak? Malam-malam gini?" "Ah," Djoko berpikir sesaat. "Ada perlu." "Oh, perlu apa? Di sana kan hutan, Pak." "Mau kubur ini kucing saya ada yang mati 1. Sengaja saya jauh-jauh kuburnya supaya anak saya nggak keinget terus." Kedua warga itu pun mengangguk. "Ya udah, kita bantuin kalau gitu, Pak." "Jangan, nggak usah, saya aja sendiri." Djoko dengan tegas menolak. "Oh gitu, ya udah deh, Pak. Kita duluan ya." "Iya, jangan lupa pilih saya ya." "Pasti dong, Pak. Kita semua pasti pilih Pak Djoko, tenang aja." Mereka pun berpisah. Djoko terus berjalan melewati jalan setapak tanah ini dan mulai memasuki hutan. Dengan susah payah ia menerobos semak-semak yang tingginya sepinggang. Tak ada pencahayaan apapun. Hutan ini gelap gulita, bahkan sinar rembulan pun tak bisa masuk. Sampailah Djoko di sebuah tempat di tengah hutan. Terdapat sebuah pohon beringin tua yang sangat besar. Di dekat pohon itu, terdapat sebuah batu yang berbentuk seperti prasasti dengan ujung yang lancip. Djoko membuka bungkusan hitam yang ia bawa. Kemudian dari dalam plastik itu ia keluarkan kepala babi yang masih segar. Bahkan darahnya masih menetes. Djoko menaruh kepala babi itu di depan batu prasasti itu. Ia juga menaburkan bunga-bunga di sekitarnya. Ditambah sebuah dupa yang ia taruh di atas kepala babi. Kemudian Djoko duduk bersila di tanah. Mulutnya mulai komat-kamit. Asap tipis dari dupa yang ia bakar melayang-layang di udara. Tak lama kemudian, hawa sekitar pun menjadi panas. Aroma yang busuk mulai tercium. Djoko bisa merasakannya. Ada sesuatu yang datang padanya. Djoko Sasongko. Suara yang serak dan berat terdengar memanggil namanya. Akan tetapi, tak nampak sosok apapun. "Saya di sini, Mbah," jawab Djoko. "Apa kau sudah yakin akan menang dalam pemilihan nanti?" tanya sosok misterius itu. "Tentu, Mbah, tapi saya kehabisan dana untuk kampanye. 1 minggu lagi pemilihan dimulai. Kalau saya bisa manfaatkan hari-hari terakhir untuk menarik lebih banyak dukungan warga, maka sudah dipastikan saya akan menang dalam pemilihan nanti," tutur Djoko. Dari kegelapan hutan, sepasang mata merah menyala muncul. "Kau yakin, Djoko?" "Yakin, Mbah. Setelah saya terpilih, maka saya akan pegang kendali penuh di desa ini. Semua warga ada dalam aturan saya, dan Mbah pun bisa meminta apa yang Mbah inginkan sesuai perjanjian yang kita sepakati. Setelah menjadi kepala desa nanti, aku minta nyawa wargamu setiap 6 bulan sekali. Kamu sanggup, Djoko?" tanya sosok misterius itu. "Sanggup, apapun saya berikan." "Pulanglah. Segala yang kamu butuhkan sudah ada di rumah. Ingat,
Kalau kamu sampai gagal jadi kepala desa, aku akan sangat marah. Ancam sosok itu. Setelah itu, tak ada lagi suara terdengar. Hawa panas dan bau busuk pun tak lagi tercium. Pertemuan Joko dengan sosok gaib itu pun berakhir sudah. Ia segera merapikan kepala babi dan dupa dengan menguburnya di tempat. Tak lama berselang, Joko selesai. Ia pastikan tak ada jejak yang ditinggalkannya. Sampai akhirnya ia pun yakin dan mulai berjalan meninggalkan tempat keramat itu. "Bajingan!" bentak Joko sambil membanting berkas-berkas di depannya. Semua tim suksesnya yang terdiri dari 10 orang hanya bisa duduk termenung sambil menunduk. Berkumpul di rumah mewah, 2 lantai milik sang majikan. Tak ada yang berani bicara. Istri Joko juga duduk di kamar bersama anak perempuannya yang masih berusia 9 tahun. Sementara anak laki-lakinya Rian berada di kamarnya sendiri. "Pasti ada yang salah, ini gak mungkin," kata Joko. "Tapi, Pak, hasilnya udah jelas. Anwar yang dapat suara paling banyak. Kita kalah, Pak." Joko lalu mendekat dengan wajah marah dan menarik kerah pemuda yang menjawabnya itu. "Dengar baik-baik. Kita udah usaha sekeras mungkin. Gak mungkin kita kalah. Pasti ada kecurangan di sini." Joko lalu melepasnya kembali, lalu menendang kursi yang ada di dekatnya. Semua takut tak berani bicara. "Gimana bisa aku yang udah kasih banyak uang, sembako ke warga, tapi cuma dapat 30% suara? Warga lebih memilih Anwar yang jadi kepala desa, Pak. Warga sialan. Udah aku kasih segalanya, tapi nyatanya apa? Mereka malah pilih kandidat lain. Bajingan, aku udah keluar banyak uang buat mereka." Joko kehilangan kendali, ia benar-benar mengamuk. Setelah 1 minggu menanti, akhirnya pemilihan pun dimulai. Akan tetapi, hasil akhirnya tidak sesuai keinginan. Secara mengejutkan, Joko kalah dari Anwar yang selama ini tidak mempromosikan apa-apa. Tentunya ia tak terima. Dirinya benar-benar kacau, hatinya hancur berkeping-keping. Warga yang selama ini tampak mendukungnya malah memilih kandidat lain. Tak lama terdengar suara keramaian warga yang berjalan melewati jalan depan rumah Joko. Mendengar itu, Joko langsung naik pitam. Ia berjalan ke arah gudang yang ada di bagian belakang rumah. Tak lama pria itu keluar kembali sambil membawa sebuah golok tajam. Sambil berjalan cepat ke depan, Joko memasang wajah marah. Golok yang ada di tangannya membuat anak buahnya ketakutan. "Pak, ngapain, Pak?" Salah satu anak buah menahannya. "Diam, minggir kamu." Karena diancam dengan golok, pemuda itu pun mundur dan tak berani menghalangi Joko yang sudah hampir gila itu. Pria parubaya itu keluar rumah dan membuka gerbang, mendatangi beberapa warga yang lewat rumahnya. "Hei, anjing, sini kalian!" teriaknya sambil mengacungkan goloknya. Dengan wajah takut, para warga mulai mundur menjauhinya sambil tetap waspada. "Pak Joko, sadar Pak, sadar. Pak, istighfar. Bajingan kalian semua, sudah dikasih semua yang kalian mau, tapi kalian malah jadi pengkhianat. Sini kalian, saya bunuh satu-satu." Golok itu mengacung ke arah para warga. Tak lama beberapa warga lain datang dari arah belakang. Dengan cepat, salah satu dari mereka langsung memukul tangan Joko dengan bambu hingga golok itu terlepas dan jatuh ke tanah. Kemudian warga lainnya datang dan mengamankan golok itu. "Sadar Pak, sadar!" "Hei, sini kamu!" bentak Joko. 3 orang warga lalu memegang badan Joko yang mengamuk tak terkendali. Tak cukup 3, 5 orang pun datang kembali untuk menahan pria parubaya itu. "Emang Bapak kira uang bisa membeli suara kami? Kita semua mau uang aja, namanya juga kampanye, Pak. Ada uang ya kita ambil, tapi pilihan kami tetap buat Anwar, generasi muda." Ucap salah satu warga berusia 20 tahunan. "Hus, orang lagi stres jangan ngomong gitu," tegur salah satu warga. Beberapa meter terlihat ada Reza dan ayahnya yang bernama Pak Rosman. Mereka hendak lewat rumah Joko, tapi karena ada keributan,
Mereka terpaksa berhenti dan melihat dari jauh. "Tuh, Reza, kasihan bapaknya teman kamu nggak kepilih jadi kepala desa," kata Pak Rosman sambil memainkan kumisnya. "Iya, Pak. Kasihan Pak Joko. Rian pasti sedih," jawab Reza. "Besok atau nanti, kamu ajak main Rian. Hibur dia supaya nggak sedih. Kamu kan temennya." "Iya, Pak." Setelah 1 jam, keributan pun berhenti. Akhirnya Joko yang mengamuk pun akhirnya kehabisan tenaga dan mulai lemas. Para warga menggotongnya ke dalam untuk diberikan minum. Sementara Joko merana, Anwar merayakan kemenangannya di kantor desa. Para warga dengan sukacita menyambut kepala desa baru mereka. Sosok anak muda yang visioner dan penuh ide, dicintai para warganya. Semua warga menaruh harapan dan masa depan desa ini kepadanya. Terima kasih semuanya. Tentunya ini bukan sekedar kemenangan yang sekedar dirayakan. Bagi saya, jabatan ini juga sebuah tanggung jawab yang harus saya emban ke depannya. Terima kasih atas dukungannya. Mohon bantuan untuk ke depannya, ucap Anwar dalam pidatonya. Saat malam tiba pun, para warga masih merayakan terpilihnya kepala desa baru mereka. Salah satu pengusaha di desa membuatkan pesta yang meriah untuk merayakan kemenangan Anwar. Semua warga bebas makan dan menikmati pertunjukan musik. Semua larut dalam kebahagiaan, kecuali rumah besar 2 lantai ini. Rumah yang ditempati oleh Joko dan keluarganya ini tampak suram. Bagian dalamnya masih berantakan, semuanya berada di kamarnya masing-masing. Anak laki-laki Joko yaitu Rian berjalan menuruni tangga. Ia membuka kamar orang tuanya sedikit dan melihat ke dalam. Tampak ibunya sedang duduk sambil menyisir rambut sang adik. "Bu," panggil Rian. "Iya, Nak." "Bapak mana?" Sang ibu memasang wajah sedih sambil menghela napas. Ia menunjuk ke arah belakang. "Di kamar belakang, Nak. Dari tadi siang gak mau keluar, gak mau makan. Ibu udah coba temenin, tapi ibu malah diusir dan dimarahin. Ibu takut." "Gitu ya, Rian coba ngomong sama bapak ya." "Iya, Rian." Anak laki-laki itu pun berjalan ke arah belakang, melewati dapur dan kamar mandi, lalu sedikit belok ke arah kanan. Tepat di samping gudang, terdapat satu kamar khusus pembantu yang kebetulan sedang kosong. Rian mulai mengetuk pintu kamar itu. "Pak," panggilnya. Namun tak ada jawaban dari dalam. "Bapak, ini aku." Rian mulai memegang gagang pintu dan mencoba membukanya. Akan tetapi pintu itu dikunci dari dalam. "Bapak belum makan kan?" "Buka dong, Pak." "Pak, Bapak." Rian terus menggedor-gedor pintu kamarnya. "Berisik!" bentak seseorang dari dalam kamar. Rian pun kaget bukan main. Ia kaget bukan karena dibentak, tapi karena ia sadar kalau suara yang membentak itu bukanlah suara ayahnya. Suara itu terdengar berat dan serak, sedikit menggema dari dalam kamar. Rian mulai bergidik, bulu kuduknya merinding. "Pak," panggilnya sekali lagi, tapi tetap tak ada jawaban. "Pak, ini aku." Tiba-tiba sebuah tempat sampah plastik yang ada di dapur terlempar dengan sendirinya. Melayang ke arah Rian, seolah ada yang sengaja melemparnya. Beruntung Rian bisa menghindar, sehingga kepalanya selamat dari barang itu. Rian mulai takut dan berjalan, pergi meninggalkan kamar itu. Saat hendak ingin kembali ke kamarnya, ia melihat bercak darah di lantai. Astaga! Awalnya ia kaget dan ketakutan, tapi ia tak mau ibu dan adiknya sampai tahu. Buru-buru dirinya berjalan ke kamar mandi mengambil pel dan pembersih lantai. Kemudian kembali untuk membersihkan bercak darah tersebut. Akan tetapi setelah ia kembali bercak darah itu sudah menghilang. Rian semakin bingung dan ketakutan. Tangannya mulai gemetar. "Lah, kok udah hilang?" gumamnya bingung. "Sudah saya bersihin, Nak." Tiba-tiba terdengar sebuah bisikan misterius di telinganya. Tanpa ragu-ragu Rian membanting pel dan botol pembersih lantai itu. Kemudian dirinya berlari menaiki tangga ke lantai 2 dan masuk ke kamarnya. Hahaha.
Sebuah suara tawa terdengar menggema di seisi rumah setelah Rian berlari kabur. Seorang laki-laki berpakaian kaos putih membuka gerbang dan masuk ke halaman rumah Joko. Sambil asik bersiul, ia memperhatikan tanaman dan rumput di halaman depan rumah itu. Tangannya memegang sebuah arit yang akan ia gunakan untuk bekerja. Tak lama, ia menggelengkan kepala. Belum apa-apa udah panjang aja nih rumput. Nggak apa-apa deh, lumayan ada kerjaan, gumamnya. Laki-laki berusia sekitar 30 tahun itu pun mendekat ke pintu rumah Joko. Ia mulai mengetuk pintu beberapa kali. Handuk kecil di bahunya sesekali ia gunakan untuk menyeka keringat di dahi dan pipinya. Setelah beberapa saat, belum ada jawaban. Ia kembali mengetuk pintu. "Permisi, Pak Joko," panggilnya. Laki-laki itu pun tetap menunggu di sana. Sambil bersandar di dinding, tangannya memegang selembar kardus untuk mengipas-ngipas dirinya sendiri. Ia pun mulai heran karena tidak juga ada jawaban dari dalam. "Ada orang nggak?" "Halo, Pak Joko," panggilnya. Mobilnya ada padahal. Karena tak sabar, laki-laki itu berjalan memutari rumah dan hendak mengecek ke halaman belakang. Sesampainya di halaman belakang, tetap tidak ada siapa-siapa di sana. Sambil menggaruk kepala, ia semakin bingung. Ini rumah pada kemana ya orangnya? Tak lama tercium bau busuk dari dalam rumah. Si tukang kebun itu menciumnya dan langsung menutup hidung. Karena penasaran ia mendekat ke pintu belakang. Tangannya memegang gagang pintu dan membukanya. Ternyata pintu belakang tidak dikunci. "Permisi," ucapnya sambil berjalan memasuki rumah itu. Ia berjalan melewati gudang dan belok ke arah dapur. "Ah!" Laki-laki itu teriak histeris setelah melihat apa yang ada di hadapannya. Joko beserta istri dan kedua anaknya sudah dalam keadaan tak bernyawa. Satu keluarga mati dalam keadaan gantung diri di dapur. Bahkan anak perempuannya pun ikut tergantung dengan sebuah kain putih panjang mengikat lehernya. Lidah Joko menjulur keluar, badannya sudah agak biru dan kaku. Begitu juga dengan anak dan istrinya. Laki-laki itu lalu panik, jantungnya hampir saja copot. Ia memandangi 4 sosok jenazah yang menggantung di langit-langit rumah. Sampai akhirnya ia pun langsung berlari panik meninggalkan rumah Joko. "Tolong! Tolong!" teriaknya histeris sambil berlari kocar-kacir meninggalkan rumah Joko. Teriakannya tak berguna karena rumah Joko agak berjauhan dengan warga lain. Sehingga tak ada yang mendengarnya. Si tukang kebun lanjut berlari ke arah rumah warga untuk meminta bantuan. Teriakannya itu mengundang para warga untuk keluar dari rumahnya masing-masing. Semuanya bertanya-tanya kenapa ada orang teriak-teriak tengah hari begini. Ia pun menjelaskan kepada warga tentang apa yang dilihatnya di dalam rumah Joko. "Hah? Yang benar kamu?" kata salah satu warga yang merasa kurang yakin. Tukang kebun itu pun hanya bisa duduk lemas bersandar di tembok rumah warga dengan wajah pucat. Beberapa orang memberikannya minum air putih supaya bisa lebih tenang. "Beneran, Pak. Sumpah, Pak Joko sekeluarga gantung diri," tegasnya. Astagfirullah. Ya ampun. Semua orang yang berkerumun pun semakin heboh dan saling pandang. Beberapa dari mereka berbisik-bisik entah membicarakan apa. "Ya udah, buat membuktikan benar atau enggaknya, mari kita sama-sama cek sendiri ke sana." 10 orang laki-laki bersama-sama berjalan ke arah rumah Joko untuk memastikan dengan mata kepala mereka sendiri. Sesuai petunjuk si tukang kebun, mereka masuk lewat pintu belakang. Saat di pintu belakang, beberapa orang berhenti karena mencium bau busuk dari dalam. Beberapa dari mereka pun tak ikut masuk ke dalam karena tak tahan dengan baunya. Sehingga hanya ada 3 orang yang masuk ke dalam. Dan ketiganya sama-sama melihat dengan mata kepala sendiri. Joko dan keluarganya tewas gantung diri. "Innalillahi," ucap salah satu warga sambil menutup hidung dan melihat keempat mayat menggantung itu. Setelah penemuan mayat itu,
Rumah Joko diramaikan oleh warga yang berkerumun karena penasaran. Berita ini langsung tersebar luas ke seluruh desa dan jadi bahan perbincangan di mana-mana. Hal ini juga sampai ke telinga Anwar, kepala desa yang baru. Segera ia teruskan kabar ini ke kepolisian terdekat. Selama beberapa jam, tak ada yang berani mendekat atau masuk ke rumah Joko. Hingga hari menjelang sore, mayat-mayat itu masih dalam kondisi menggantung. Tak satu pun dari mereka yang mau mengambil tindakan sebelum polisi datang. Di ujung hari, suara sirin ambulan terdengar. Di belakangnya, ada satu mobil polisi yang mengawal. Warga yang berkerumun pun memberi jalan kepada tim medis dan juga kepolisian. Sebelum malam, warga bersama polisi gotong royong mengevakuasi jenazah keluarga Joko dari tali gantungannya. Kemudian memasukkannya ke dalam kantung mayat berwarna oranye. Sambil menutup hidung, Anwar menyaksikan para warga bersama-sama membawa kantung jenazah itu masuk ke dalam ambulan. "Pak Anwar, apa ada keluarga yang lain?" tanya salah seorang polisi. Anwar mengangguk. "Ada, Pak. Saya udah hubungi. Sebentar lagi kakak dari Pak Joko sampai di sini. Malam ini juga kita bakal siap-siap buat langsung memakamkan Pak Joko setelah diurus oleh tim medis," jawabnya. "Tolong sampaikan ke keluarga, 1 atau 2 orang harap datang ke rumah sakit untuk ikut mengurus jenazah." "Siap, Pak." "Baik, kami urus dulu." Polisi itu pun berjalan meninggalkan Anwar. "Baik, saya serahkan sama kepolisian," ucap Anwar. Setelah keempat jenazah masuk ke dalam ambulan, warga membuka jalan agar mobil itu bisa lewat. Ambulan pun mulai berjalan di atas jalanan desa yang kasar dan berlubang. Suara sirinenya pun perlahan mulai terdengar menjauh. Para warga mulai membubarkan diri. Saat itu senja tiba. Hari mulai memasuki waktu maghrib. Lampu-lampu rumah warga mulai menyala. Langit mulai berwarga keunguan. Perlahan gelap dan kehilangan cahaya. Sesuai perintah kepala desa, para warga mulai menyiapkan segala kebutuhan untuk pemakaman. Para laki-laki menyiapkan keranda di masjid, dan para perempuan merangkai bunga melati dan lain-lain. Di pemakaman umum pun sudah ada personil yang mulai menggali tanah untuk tempat peristirahatan Joko sekeluarga. Di saat para warga mulai membubarkan diri, Anwar berjalan mendekati rumah Joko yang sepi mencekam. Baru beberapa langkah, ia mulai merasakan hawa tak enak. Tapi dirinya tetap tenang, seolah tak merasakan apapun. "Gara-gara kamu." Terdengar suara bisikan misterius di telinga kanan Anwar. Ia lantas menoleh, melihat sekitar. Tak ada siapa-siapa di sekitarnya. Walau sadar ada yang tak beres, ia seakan tidak takut sama sekali. Anwar malah semakin berjalan mendekat ke arah rumah Joko. "Ada yang gak beres di sini," gumamnya. "Pergi, bukan urusanmu." Suara bisikan itu kembali terdengar di telinganya. Anwar kemudian memilih untuk meninggalkan rumah Joko karena hari yang semakin gelap. Ia kemudian ikut membantu warga menyiapkan pemakaman untuk Joko dan keluarga. Singkat cerita, setelah 2 jam diurus oleh tim medis, jenazah Joko dan keluarganya kembali ke desa dalam keadaan sudah terbungkus kafan. Malam itu juga, para warga langsung mengubur jenazah keempat keluarga itu. Sampai akhirnya, sekitar jam 10 malam, mereka pun selesai mengubur semua jenazah. Joko, istri dan kedua anaknya, kini masuk ke liang lahat yang jadi tempat peristirahatan terakhir mereka. Tragedi mengenaskan ini akan mengubah suasana desa yang semula baik-baik menjadi mencekam. 1 hari berlalu, bayangan soal insiden gantung diri Joko sekeluarga masih membekas di ingatan warga. Meski para almarhum sudah dikuburkan dengan layak, warga masih tak menyangka kalau Joko dan keluarganya sampai nekat mengakhiri hidupnya. Hal ini masih menjadi topik hangat di kalangan para warga desa. Setelah pemakaman pun tidak terlihat adanya pengajian ataupun doa bersama yang dilakukan para warga. Dari pihak sanak saudara Joko pun tak ada yang menggelar pengajian, karena katanya mereka melakukan doa bersama di tempat lain. Kini rumah besar dengan 2 lantai itu pun menjadi kosong, gelap dan dibiarkan begitu saja.
Bahkan barang-barang di dalamnya pun masih lengkap. Salah seorang saudara mengatakan akan memindahkan semua barang-barang Joko minggu depan. Suara doa terdengar dari arah mushola yang berada di pinggir jalan desa. Pengeras suara yang terpasang di atapnya membuat lantunan doa itu menggema hampir ke seluruh desa. Terlihat satu persatu para jamaah keluar dengan memakai sarung setelah menunaikan ibadah sholat Isya, termasuk Anwar yang juga baru selesai sholat. Anwar yang memakai peci hitam dan baju putih itu lalu memakai sandalnya dan mulai berjalan meninggalkan mushola bersama para jamaah lainnya. Anak-anak tampak bermain bola di halaman depan mushola dan sepeda penjual makanan terparkir di dekat mereka. "Pak Kades," sapa salah satu orang menyapa Anwar. "Iya Pak." Kaki Anwar melangkah di jalan desa yang sedikit kasar karena permukaannya yang berlubang. Ditambah kerikil yang berserakan di mana-mana. Di sekitarnya, rumah warga berdiri berdampingan dengan persawahan luas membentang. Penerangan yang sedikit membuat jalan desa menjadi agak gelap, beruntung rembulan bersinar terang hari ini. Sebuah cahaya lampu terlihat di kejauhan, berasal dari sebuah pos ronda, di mana ada beberapa anak muda yang bersantai di sana, menikmati suasana malam dengan segelas kopi dan rokok yang asapnya melayang-layang di udara. Suara jangkrik dan kodok juga menemani malam mereka. "Bawah, bawah," ucap salah satu pemuda kurus berambut cepak bernama Bejo yang tengah asik bermain game online bersama Reza dan 3 pemuda lainnya di pos ronda. "Sini woi, cover tengah. Yah, kan mati." "Ah, payah kamu, Jo," ejek Reza. Bejo pun mengalihkan pandangannya, lalu melihat Anwar yang berjalan mendekat. Ia segera membenarkan posisi duduknya sambil tersenyum saat sang kepala desa berjalan semakin mendekat ke arahnya. Pak Kades, pulang Pak?" tanya Bejo. "Iya, malam ini kalian ronda ya?" Bejo mengangguk. "Iya Pak. Nanti kamu tolong sering-sering pantau rumah Pak Joko ya." "Hah? Kenapa Pak? Bukannya rumahnya kosong, kan yang punya rumah udah keek." Bejo memperagakan gerakan mengikat leher yang mengisyaratkan gantung diri. "Hus, jangan begitu," tegur Anwar. "Biarpun kosong, di dalamnya masih banyak barang-barang. Saya takut ada maling yang ambil barang-barangnya Pak Joko." "Oh gitu ya? Oke deh, siap Pak." "Ya udah, jangan sampai lupa ya. Jangan game terus." Anwar mengingatkan kemudian mulai berjalan pergi meninggalkan pos ronda. Selepas kepergian sang kepala desa, Bejo pun kembali melihat ke layar ponselnya untuk lanjut bermain. Ia memakai sarung untuk menutupi badannya lalu bersandar ke dinding pos ronda. "Jo, mau lihat sekarang nggak?" tanya Reza. "Lihat apa?" "Rumahnya Pak Joko." "Ah, nanti aja." "Tahu nih Reza, buru-buru banget," ucap salah satu pemuda lainnya. "Kangen ya sama si Rian?" "Hahaha, kasihan ya Rian. Dia ikut bapaknya gantung diri," ucap Bejo. "Iya, padahal dia baru mau masuk kuliah loh." Udah, nggak usah dibahas," kata Riza sambil menggelengkan kepala. Mereka pun kembali fokus bermain game masing-masing. Layar ponsel itu seakan membuat mata mereka tak bisa berpaling. Mereka terlalu asik sampai mulai lupa waktu. Waktu pun berjalan cepat, kini jam menunjukkan pukul 11 malam. Suasana desa semakin sunyi, sudah tak ada lagi warga yang beraktivitas di luar. Angin dari gunung yang berada jauh di timur bertiup membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Bejo dan yang lainnya masih berada di pos ronda, anak-anak muda itu masih belum selesai bermain game. Mereka seakan lupa dengan pesan yang diberikan Anwar beberapa jam lalu. Kain sarung menutupi tubuh mereka untuk menahan dingin. Pantau rumah Pak Joko yuk," ajak Bejo. "Oh iya, lupa," kata Reza. Ayo, nanti kalau ada apa-apa kita yang kena marah." Pemuda yang lainnya buru-buru turun dari pos ronda dan memakai sandal masing-masing. Begitu juga Bejo dan Reza, mereka semua lalu berjalan pergi meninggalkan pos dan berjalan di jalan desa yang gelap. Meski begitu, tangan dan mata mereka masih sibuk melihat game di ponsel. Suara sandal mereka terdengar bersamaan dengan suara binatang malam. Setelah beberapa meter, Bejo dan kawan-kawan belok arah memasuki jalan kecil yang terhubung dengan pemukiman warga.
Beberapa menit kemudian, sampailah mereka di depan rumah mewah dengan 2 lantai yang tampak gelap gulita dan kosong. Bejo menyudahi gamenya. Ia mengambil senter, lalu mulai menyorot setiap sisi dari bangunan rumah itu. Dari jendela, halaman depan sampai pintu. Tak ada apa-apa, sepertinya aman. Udah kan? Gak ada apa-apa, kata Bejo. Terus gimana? Tanya Reza. Kita keliling aja, nanti pas mau balik ke pos kita lewat sini lagi. Oke deh. Mereka lanjut berjalan untuk keliling memantau area desa lainnya, memastikan desa aman dan terkendali. Mereka mulai berpencar dan membagi tugas. 3 orang berjalan ke jalan yang ada di sebelah kiri, sedangkan Bejo dan Reza jalan lurus. Baru beberapa langkah mereka berjalan, terdengar suara mencurigakan dari arah rumah Joko. Bejo dan Reza pun berhenti berjalan. Keduanya lalu saling pandang. Hanya dengan bertatapan, mereka pun sudah tahu apa yang terjadi. Bejo berbalik badan dan kembali menyorot rumah itu dengan cahaya senter. Suara itu kembali terdengar. "Woi!" teriak Bejo. Keduanya masih berdiri di depan rumah itu sambil mencari asal suara. Reza pun fokus melihat sekitar, mencari dari mana suara itu berasal. Semakin dicari, suara itu semakin terdengar jelas. "Woi!" Bejo kembali teriak. "Woi!" Tiba-tiba terdengar teriakan balasan dari dalam rumah itu. "Siapa di dalam?" tanya Bejo. "Kita cek aja Bejo, udah pasti ada orang itu," saran Reza. Bejo pun setuju. Keduanya lalu sama-sama membuka gerbang rumah yang tak terkunci. Mereka mulai memasuki rumah gelap gulita itu, berjalan berkeliling sambil tetap menggunakan senter untuk menerangi jalan. "Ada orang?" tanya Bejo sambil berteriak. "Ada." Bejo dan Reza berhenti berjalan, lagi-lagi saling bertatapan. "Siapa tuh?" gumam Reza. "Di mana?" "Lagi ngapain di sini? Ini rumah orang. Jangan masuk tanpa izin," tegur Bejo. "Di sini?" Tiba-tiba suara jawaban itu muncul dari arah belakang. Kayak suara Rian. "Yang bener kamu, Jo. Rian kan baru dikubur kemarin. Coba lihat di belakang." Bejo dan Reza pun sama-sama menoleh ke belakang. Mereka memutar badan untuk melihat siapa yang menjawab. Saat mata mereka sudah mengarah ke belakang, keduanya melihat Rian berdiri di hadapannya dengan terbungkus kain kafan yang masih baru dan sebuah kapas terpasang di kedua lubang hidungnya. Wajahnya pucat dan matanya putih melotot menatap Bejo dan Reza. Ada bekas-bekas tanah kuburan di kafannya. "Kalian ronda kok nggak ajak aku sih?" tanya sosok pocong yang menyerupai Rian teman mereka. Mereka berdua terdiam, tak percaya dengan yang dilihatnya. Sosok Rian yang kemarin dimakamkan, kini berada di depan mereka. "Setan!" teriak Bejo yang langsung berlari ketakutan, diikuti dengan Reza di belakangnya. Di malam yang sama, Anwar tengah duduk seorang diri di sofa ruang tamu rumah sederhananya. Sementara sang istri tertidur di kamar dengan anaknya yang masih balita. Sebuah buku digenggamnya, lembar demi lembar dibuka. Matanya terus membaca dan berharap rasa kantuk segera datang sehingga ia bisa tidur. Kipas angin menyala ke arahnya dan aroma bunga menjadi pewangi ruangan alami. Anwar menghela napas karena belum juga merasakan kantuk. Dari dalam kamarnya, terdengar suara langkah kaki. Sang istri keluar dan menatap Anwar yang belum tidur. "Masih bangun?" tanya istrinya yang bernama Ratna. Anwar menggeleng. "Belum, mungkin sebentar lagi." Ratna lalu berjalan ke arah meja makan yang tak jauh dari posisinya. Ia ambil gelas dan menuang air untuknya sendiri. "Coba baca bukunya di kamar, mungkin bisa ngantuk," ucap Ratna sambil meminum segelas air. "Oke deh." Anwar lalu berdiri dan mulai berjalan meninggalkan ruang tamu. Ia masuk ke kamarnya sambil membawa buku. Tak lama setelah Anwar masuk, terdengar suara ketukan dari pintu depan rumah mereka. Ratna agak kaget dibuatnya. Tak ada tanda apa-apa, tiba-tiba pintunya diketuk. Ia juga heran, siapa yang datang tengah malam begini.
suara ketukan itu kembali terdengar beberapa kali. "Ratna, tolong lihat siapa yang datang," ujar Anwar dari dalam kamar. "Emang siapa yang datang malam-malam gini sih?" "Ya nggak tahu, udah lihat aja. Takutnya ada warga yang ada keperluan mendadak, kan kita nggak tahu," jawab Anwar. Ratna menaruh gelasnya di meja. Ia mulai berjalan ke depan menuju pintu rumahnya. Sebelum membuka pintu, ia terlebih dulu membuka gorden sedikit dan mengintip keluar melalui jendela. Dan tidak ada siapa-siapa di sana. Ratna semakin bingung. "Loh, gak ada orang," gumamnya. Ratna lalu berbalik badan dan hendak memberitahu Anwar. Akan tetapi, suara ketukan pintu itu kembali terdengar. Ia kembali melihat ke pintu. Kali ini tanpa melihat jendela Ratna, langsung membuka pintu untuk memastikan langsung siapa yang mengetuk pintunya. Lagi-lagi, saat pintunya dibuka, tidak ada siapa-siapa di luar. Suasana hening tanpa adanya tanda-tanda aktivitas dari siapapun, kecuali desiran angin dan binatang malam. Sambil menyilangkan tangannya di dada, Ratna berjalan keluar beberapa langkah untuk melihat sekitar. Beneran gak ada siapa-siapa. Orang iseng kali ya. Gumam Ratna dengan wajah sedikit kesal. Perempuan berambut hitam sepunggung itu kembali berjalan masuk ke rumahnya dan lekas menutup pintu. Baru saja ia masukkan kunci, lagi-lagi seseorang mengetuk pintu rumahnya. Ratna sudah kesal dan habis kesabaran. "Ratna, siapa sih?" "Buka dong," ujar Anwar dari dalam kamar. "Iya, dari tadi juga udah dibuka, tapi orangnya nggak ada," jawab Ratna dengan nada ketus. "Siapa sih iseng banget?" Ratna membuka pintu dengan kasar. Saat pintu terbuka, terlihat Joko berdiri di depan pintu dengan wujud pocong lengkap, dengan 2 kapas di hidungnya, dan lidahnya yang menjulur keluar persis seperti kondisi terakhir saat gantung diri. Wajah pucatnya menatap Ratna dengan ekspresi datar. "Ah!" Ratna teriak sekuat tenaga sambil berjalan mundur. Anwar yang ada di dalam kamar pun langsung melompat keluar dan mendatangi sang istri. Saat sampai di luar kamar, ia mendapati istrinya sudah terkapar di lantai dengan keadaan pingsan. Pintu masih terbuka. Ia panik dan langsung mendekatinya. "Ratna! Ratna!" Anwar berjongkok dan memapah tubuh istrinya. Pelan-pelan ia angkat dan memindahkannya ke sofa. Ia tepuk-tepuk pipi Ratna yang masih tak sadarkan diri. "Ratna, siapa yang datang?" Anwar lalu berjalan keluar dan melihat sekitar. Tak ada siapa-siapa di luar. Saat sedang berdiri di pelataran rumahnya, datanglah sebuah angin kencang yang berhembus tepat ke arahnya, membuat rambutnya berkibar-kibar. Anwar pun berjalan masuk kembali dan menutup pintu. "Ratna? Ratna?" Anwar menggoyang-goyangkan tubuh istrinya. Tak lama kemudian, Ratna terbangun dari pingsannya. Tubuhnya teramat lemas, wajahnya ketakutan dan mulai menangis. "Pocong, pocong," gumamnya. Ada apa? Kenapa?" tanya Anwar. Dengan mata berkaca-kaca, Ratna menatap suaminya. "Tadi ada pocong," jawabnya dengan nada gemetar. "Pocong apa?" "Pocong Pak Joko," kata Ratna pelan. "Hah?" Anwar tak percaya dengan yang dikatakan istrinya. Ia tak mau berpikiran buruk, ia anggap sang istri salah lihat. "Ngarang aja kamu, mungkin kamu capek. Ayo ke kamar aja ya, istirahat." Tapi beneran pocong. "Sst, udah besok pagi aja." Anwar lalu membantu istrinya berdiri. Sambil dituntun oleh suaminya, Ratna mulai melangkahkan kakinya yang lemas berjalan ke arah kamar. Mereka berdua lalu naik ke kasur dan menarik selimut untuk segera tidur. Mereka sama-sama memejamkan mata.
Ratna menutupi seluruh badannya dengan selimut dan meringkuk seperti orang ketakutan. Keesokan harinya, matahari baru terbit dan ayam pun masih berkokok. Tapi sudah orang-orang yang berkumpul. Salah satunya di depan sebuah warung yang menjual berbagai sayur dan sembako. Beberapa wanita tengah asik berbincang dengan seru. Sinar matahari terasa hangat. Embun pagi terlihat membasahi dedaunan dan semak. Anwar berjalan di jalan desa yang berbatasan dengan sawah luas membentang. Dengan latar sebuah gunung megah yang terlihat di kejauhan, Anwar berjalan kaki ke kantor desa. Kemudian ia menyempatkan diri untuk berhenti sejenak saat melewati sebuah warung. Ia tersenyum dan menyapa beberapa wanita paruh baya yang berkumpul di sana. "Pagi, Bu," sapanya. "Pagi, Pak Kades. Pagi-pagi udah pada ngumpul aja nih. Mau pada belanja ya?" "Iya, Pak. Sekalian ngomongin anu," kata salah satu wanita paruh baya. "Anu? Apaan tuh anu?" "Itu loh tuh, Pak. Semalam anak-anak ronda pada heboh. Mereka ketemu pocong," jawab mereka. "Pocong?" Anwar pun kaget dan teringat dengan yang dialami oleh istrinya semalam. "Pocong di mana?" "Tuh." Tangan para wanita itu menunjuk ke arah-arah belakang. Mata Anwar mengikuti arah yang ditunjuk oleh mereka, kemudian melihat rumah milik Joko. Ia lantas menghela napas. "Pak Joko sekeluarga gentayangan jadi pocong, Pak." "Hus, jangan sembarangan kalau ngomong, Bu. Enggak lah, enggak mungkin." Anwar menepis rumor itu. "Yah, Pak Kades belum lihat aja gimana muka Bejo sama Rian semalam. Pucet, lemes, teriak-teriak sampai warga pada keluar rumah malam-malam. Mana mungkin mereka bohong ya, Bu?" Para wanita paruh baya lainnya mengiyakan ucapnya. "Emang Pak Kades nggak tahu semalam warga heboh?" Anwar menggelengkan kepala. Enggak. Jujur saya baru tahu dari Ibu." "Ya begitulah, Pak. Tapi, Bu, saya minta nggak usah sebar rumor-rumor yang nggak jelas ya. Pak Joko juga kan baru aja meninggal. Ini musibah, Bu. Jadi jangan dulu ya ngomongin yang kayak gini. Nanti saya juga bakal ngomong ke Bejo sama Reza," kata Anwar. Sementara para wanita itu hanya mengangguk pelan. "Ya udah, kalau gitu saya lanjut jalan." Anwar pun kembali berjalan menuju kantor desa yang tinggal beberapa puluh meter ke depan. Beberapa kali warga yang lewat dengan motor dan sepeda menyapanya. Anwar membalas sapaan mereka dengan ramah. Meski mencoba untuk tak percaya, pikiran Anwar terus terbayang akan rumor pocong itu. Apalagi hal ini juga terjadi pada istrinya. Suatu ketika di pagi yang cerah, Reza keluar dari rumah kecilnya untuk bekerja membantu ayahnya di sawah. Sambil duduk di kursi panjang, ia tengah bersiap memakai sepatu bot berwarna hijau tua dengan sedikit bekas tanah yang menempel. Tak lupa ia membawa botol air 1 liter untuk minumnya. Tepat di depan rumah Reza, terdapat sebuah rumah tetangganya yang membuka sebuah counter isi ulang pulsa. Sang pemilik yang merupakan seorang perempuan, kisaran umur 30 tahun, terlihat sedang menyapu jalanan di depan rumahnya yang dipenuhi daun kering. Reza berdiri dan meregangkan badannya sambil sesekali menguap. Setelah merasa cukup siap untuk bekerja, ia mulai berjalan meninggalkan rumah dan menyempatkan untuk menyapa tetangganya itu. "Mbak," sapanya. Reza, ke sawah ya?" "Iya nih." Reza tersenyum. "Ngomong-ngomong, semalam saya mau beli pulsa tapi kok counter Mbak tutup ya?" Mendengar itu, si pemilik counter terdiam. Menghentikan kegiatan menyapunya, lalu menatap Reza dengan tatapan serius. "Iya, Mbak semalam tutup sebelum maghrib." "Hah? Kenapa? Tumben." "Mulai sekarang Mbak bukanya nggak sampai malam." Wanita itu menghela napas. "Soalnya Mbak takut. Di depan rumah kamu. Mbak lihat ada Rian duduk di kursi panjang di depan rumah kamu. Kayak lagi nungguin kamu gitu." Mendengar itu, Reza pun kaget bukan main. Wajahnya berubah takut dan bulu kuduknya berdiri. Pasalnya, Reza sendiri sudah pernah bertemu dengan hantu Rian yang bergentayangan.
Meski begitu, ia berpura-pura tidak tahu. "Hah? Rian? Rian udah meninggal, Mbak," ucap Reza. "Ya makanya, Mbak tahu Rian udah meninggal, makanya Mbak takut." Reza kembali terdiam. "Mbak, lihatnya gimana? Rian pakai baju apa?" Tetangganya itu menggelengkan kepala. "Rian berwujud pocong, Za," jawabnya pelan. Benar dugaannya, sesuai dengan sosok yang Reza temui di depan rumah Joko. Reza pun semakin takut karena kini tetangganya sendiri melihat pocong itu di depan rumahnya. Apakah Reza diikuti? "Ah, mungkin salah lihat kali, Mbak," kata Reza berusaha menepis omongan tetangganya. "Serius, Reza, tapi kalau kamu nggak percaya nggak apa-apa. Lebih baik kamu nggak percaya. Karena kalau kamu percaya nanti kamu malah ketakutan. Maaf ya, harusnya Mbak nggak usah cerita sama kamu," tuturnya. Reza mengangguk. "Iya." Mereka berdua pun mengakhiri pembicaraan. Tetangganya lanjut menyapu jalan. Dan Reza kembali berjalan di jalan setapak yang mengarah ke jalan utama desa yang luas, namun sedikit rusak dan berbatu. Jam menunjukkan pukul 8 pagi. Setelah melewati pemukiman warga, sampailah Reza di jalan besar. Terlihat kawanan kambing beserta pemiliknya berjalan ke arah sawah. Kotorannya tertinggal di jalan dan hancur terlindas ban motor yang lalu lalang. Reza menyeberang jalan dan hendak turun ke sawah. "Reza!" panggil Anwar dari belakang. Reza pun menoleh. Ia agak kaget saat ternyata kepala desa yang memanggilnya. Anwar menggerakkan tangannya, mengisyaratkan kepada Reza supaya mendekat kepadanya. Reza menoleh ke arah sawah, melihat sang ayah yang sudah mulai bekerja. "Bapak, aku dipanggil Pak Kades sebentar ya?" teriak Reza meminta izin. "Iya." Reza lalu berbalik badan dan kembali menyeberang jalan. Ia mendekat ke sebuah warung tutup, di mana di depannya Anwar tengah berdiri menunggu anak itu. Sesampainya di depan Anwar, Reza pun tersenyum. "Ada apa ya, Pak?" tanya Reza. "Sini, duduk dulu." Anwar menarik kursi kayu dan mengajak pemuda itu duduk bersamanya. Saat Reza sudah duduk, barulah ia menyampaikan maksudnya memanggil. "Jadi begini Reza, warga lagi heboh sama rumor pocong yang katanya dari keluarga Pak Joko. Nah, saya dengar-dengar kamu ini salah satu orang yang pernah lihat dan kamu juga kan yang pertama kali bikin heboh sama si Bejo?" tanya Anwar. Reza pun mengangguk. "Bener Pak, ingat kan waktu Bapak minta kita pantau rumah Pak Joko? Nah di situ kita berdua ketemu sama pocong Rian Pak. Kamu nggak salah lihat kan?" "Nggak Pak, bener itu pocong dan mukanya itu muka Rian, cuman pucat aja." Anwar menghela napas. "Gitu ya, kok saya kurang percaya ya?" "Terserah Pak Kades. Banyak kok Pak. Banyak warga yang udah ketemu langsung sama pocong." "Oke kalau begitu saya cuma mau pastiin aja," ucap Anwar sambil berdiri dan merapikan kemeja coklatnya. "Makasih ya, maaf ganggu." "Sama-sama Pak," jawab Reza. Keduanya lalu berpisah dan memulai kegiatan mereka masing-masing. Reza kembali menyeberang jalan dan turun ke sawah. Sementara Anwar berjalan menuju kantor desa. Selama beberapa hari ini, kepala Anwar dipenuhi oleh rumor soal pocong itu. Berbagai laporan dari para warga masuk ke telinganya. Padahal baru saja dia diangkat menjadi kepala desa, tapi masalah yang harus dihadapi harus serumit ini. Malam harinya, Reza merebahkan tubuhnya yang lelah setelah seharian bekerja. Di atas kasur tipis yang sudah usang, ia berbaring sambil menatap langit-langit kamar. Kipas angin menyala membuat hawa di kamarnya menjadi sejuk. Dentang jam berbunyi, menunjukkan pukul 10 malam. Adik-adiknya sudah tidur, kedua orang tuanya juga sudah masuk kamar. Rumah terasa hening. Selain suara jam berdetak, bunyi jangkrik juga mengiringi suasana malam. Dalam diam, Reza teringat suatu hal. Reza ingat dengan perkataan tetangganya pagi tadi, mengenai Rian yang katanya duduk di depan rumahnya saat malam hari. Ia agak menyesal karena harus mengingat hal ini.
Matanya pun ia pejamkan dan mencoba tidur. Akan tetapi tak semudah yang ia kira. Pikirannya terus terbayang-bayang dengan omongan tetangganya pagi tadi. Reza kembali membuka mata. Dalam hatinya ia ingin sekali keluar dan memastikan sendiri apakah benar Rian ada di depan rumahnya setiap malam. Meski begitu, ia sendiri sebenarnya takut. Reza yang mulai kesal pun akhirnya bangkit. Ia memutuskan untuk mengeceknya sendiri keluar supaya rasa penasarannya terpenuhi. Dengan memberanikan diri, Reza berjalan keluar kamar. Langkah kakinya pelan-pelan agar tak terdengar penghuni rumah lainnya. Reza melewati ruang depan dan berhenti di depan pintu rumahnya. Ia tarik napas panjang dan mempersiapkan diri dengan hal yang mungkin akan terjadi saat ia buka pintu. Saat hendak memutar gagang pintu, ia malah melepasnya kembali karena takut. Gak gila! Reza ketakutan. Karena tak berani membuka pintu, Reza memutuskan untuk melihat melalui jendela saja. Segera ia bergerak ke samping dan menyibak gorden rumah. Matanya langsung fokus melihat keluar jendela. Di luar, ia melihat sesosok pocong sedang duduk di kursi depan dengan posisi membelakanginya. Benar apa kata tetangganya, ada pocong yang duduk di depan rumahnya setiap malam. Reza terdiam, badannya gemetar dan berkeringat. Tiba-tiba, kepala pocong itu pun berputar ke belakang dan langsung bertatapan dengan Reza. Dari wajahnya, jelas itu wajah temannya Rian. Pocong itu lalu tersenyum seolah tahu bahwa Reza sedang memperhatikannya dari balik jendela. Pocong, pocong. Reza menutup gorden kembali. Dengan wajah pucat, ia berlari kembali ke dalam kamar. Lalu melompat ke atas kasur. Ia meringkuk di kasur sambil membaca doa-doa yang ia bisa. Reza, main yuk. Panggil Rian dari depan rumah Reza. Jangan ganggu aku, Rian. Maaf kalau aku ada salah, ucap Reza dengan nada gemetar. Reza, ayo main. Malam itu menjadi malam yang mencekam bagi Reza. Selama berjam-jam dirinya terjaga, dan telinganya terus mendengar suara temannya yang sudah meninggal. Malam itu tak seperti biasanya, selepas menunaikan salat Isya para warga berdiam di dalam mushola. Mereka berkumpul dan tidak langsung pulang kecuali para perempuan. Semua duduk rapi di posisinya. Setelah selesai membaca doa, sang ustadz memberikan mikrofon kepada Anwar sang kepala desa. Anwar berdiri dan mengambil mikrofon itu. Baik bapak-bapak, Anwar mulai bicara. Semua pasang mata yang ada menatap ke arahnya. Seperti rencana kita sebelumnya, malam ini kita akan melakukan pengajian di rumah Pak Joko. Hal ini guna mendoakan almarhum, supaya tenang di alamnya. Supaya almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutur Anwar menjelaskan. Dan saya juga mohon bantuannya pada Pak Ustadz untuk memimpin pengajian malam ini. Juga kepada para warga, bagi yang memang punya waktu luang saya mohon untuk ikut meramaikan pengajian. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Ustadz. Anwar memberikan mikrofonnya kembali ke Pak Ustadz. Sosok pria berpeci putih dengan surban di bahunya itu lalu berdiri menggantikan Anwar di hadapan para jamaahnya. Ya bapak-bapak, karena kita juga udah selesai di sini, mari kita berangkat ke rumah Pak Joko. Sebelumnya, baca bismillah supaya semua niat baik kita ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Semua jamaah kemudian berdiri secara bersamaan dan mulai berjalan keluar dari mushola. Bejo yang juga ada di sana lalu mengambil satu kardus berisi air minum untuk dibawa ke lokasi pengajian. Tak hanya Bejo, Reza pun turut ikut dalam pengajian tersebut. Mereka berdua keluar paling terakhir dari mushola. Di kejauhan rombongan jamaah sudah berjalan mendahului. Reza, abis bawa air minum ini kita pulang aja kali ya? Tanya Bejo sambil memakai sandalnya. Hah? Kenapa? Pakai nanya kenapa lagi? Kamu gak ingat? Kita mau datang ke rumahnya Rian loh. Nanti kalau kita ketemu pocongnya lagi gimana? Tanya Bejo sambil mulai berjalan. Reza mengikuti di sampingnya. Hus, jangan gitu kamu.
ngomong yang baik-baik aja. Lagi juga niat kita ke sana kan baik. Rian itu teman kita juga, Jo. Biar gimana pun kita harus ikut bantu doa supaya dia tenang di sana. Temen sih temen, tapi udahlah, ikut aja, jangan banyak omong. Kamu gak inget dulu kamu main game naik level siapa yang bantuin kalau bukan Rian? Ucap Reza yang kemudian mempercepat langkahnya. Reza, pelan-pelan. Gak lihat nih, aku bawa kardus minuman berat. Mereka berdua berjalan mengikuti rombongan para jamaah dari belakang. Melewati tepian sawah yang agak licin, lalu belok ke sebuah jalan setapak menuju pemukiman warga yang agak ramai. Agak jauh dari rumah-rumah warga yang sederhana, sebuah rumah megah berdiri dengan 2 lantai yang mewah. Di depan rumah Pak Joko, 2 orang pemuda dengan kaos polos tengah duduk di batu sambil menghisap sebatang rokok dan segelas kopi yang masih panas. Begitu melihat rombongan datang, mereka langsung mematikan rokok dan meminum kopi sampai habis. Ah, panas, keluh salah satu pemuda. Udah tahu panas, pelan-pelan. Mereka berdua berdiri menyambut kedatangan Pak Ustadz dan Pak Kades. Assalamualaikum, ucap Pak Ustadz yang kemudian berhenti di depan mereka. Gimana? Udah siap semua? Udah siap, Pak. Sofa, meja, semuanya udah kita rapihin. Udah kita sapu sampai bersih. Karpet udah digelar, lampu udah nyala. Udah siap deh pokoknya. Jawab salah satu pemuda. Bagus deh, tapi kok kalian masih pada pakai celana pendek? Pulang sana, ganti pakai sarung, ujar Pak Ustadz. Lah, kita ikut juga nih. Iyalah, udah sana cepetan keburu mulai. Semua jamaah kemudian mulai memasuki pintu gerbang rumah Joko yang sudah seminggu lebih dalam keadaan kosong. Meski kosong, tapi aliran listrik masih tersambung di sini, sehingga mereka bisa menyalakan lampu ruang tamu. Walaupun lampu ruang tamu menyala, lantai 2, kamar dan ruangan lainnya gelap gulita. Satu persatu mulai dari Anwar masuk ke dalam rumah, karpet hijau sudah digelar rapi di ruang tamu yang cukup luas. Debu-debu sudah dibersihkan, mereka hanya tinggal duduk dan langsung memulai pengajian. Para jamaah duduk membentuk segi 4 dan saling berhadapan layaknya pengajian pada umumnya. Reza mulai menyiapkan pengeras suara dan mikrofon yang akan digunakan oleh Pak Ustadz. Sementara itu, Bejo membagi-bagikan air minum kepada para jamaah yang datang. Mereka juga masing-masing memegang buku Yasin yang dibawa dari mushola. Langsung aja ya Pak, biar gak terlalu malam selesainya, ucap Anwar. Tanpa banyak basa-basi, Pak Ustadz langsung menggenggam mikrofon di tangannya. Mulutnya mulai membaca doa-doa yang diikuti dengan jamaah lainnya. Suasana yang semula hening pun berubah jadi ramai dengan lantunan doa-doa dari jamaah yang datang. Lembar demi lembar mulai dibuka, mereka membaca tiap-tiap ayat yang ada di dalamnya dengan khusyuk. Tapi, pengajian itu tidak selancar seperti yang diharapkan. Beberapa menit setelah dimulai, tipis-tipis masih tercium bau busuk yang seakan tertinggal di rumah ini. Beberapa jamaah terpaksa membaca sambil menutup hidung. Belum selesai, kali ini suara tangisan terdengar dari dalam kamar yang gelap. Beberapa jamaah langsung menyadarinya, bahkan sebenarnya Anwar dan Pak Ustadz pun mendengarnya juga. Suara tangisan itu mirip dengan suara tangisan Dita, istri dari Joko. Salah seorang jamaah menoleh ke arah teman di sampingnya. Mereka lalu saling bertatapan. Kepala mereka mengangguk seolah mengisyaratkan kalau keduanya sama-sama mendengar tangisan itu. Para jamaah tampak mulai tak nyaman. Bu Dita, kita kesini mau doa ya, jangan ganggu ya Bu, ucap Bejo sambil melihat sekitar dengan wajah takut. Sst. Dengan wajah kesal, Anwar menegur Bejo sambil menaruh jari telunjuknya di depan bibir, mengisyaratkan agar ia diam. Suara lantunan doa terdengar beriringan dengan suara tangisan yang makin lama makin jelas terdengar. Menusuk dan memaksa telinga para jamaah untuk mendengarnya, membuyarkan konsentrasi mereka. Belum lagi dengan bau busuk yang belum menghilang. Para jamaah mulai menunjukkan gelagat tak nyaman. Tapi pada akhirnya, para jamaah bertahan di tengah suasana mencekam itu. Sesekali melirik satu sama lain.
Sampai akhirnya mereka membuka lembar terakhir dan mulai menutup pengajian ini dengan doa. Para jamaah mengangkat tangannya, mengamini semua doa yang keluar dari mulut Pak Ustadz. Sekitar pukul 9:30 malam, para jamaah berjalan meninggalkan rumah Joko. Pengajian telah selesai. Pak Ustadz dan Anwar menyerahkan semuanya pada pemuda yang ditugaskan untuk merapikan kembali tempat itu. Dua pemuda itu merapikan karpet yang panjang menutupi lantai keramik. Sambil membungkuk, tangan mereka menggulung-gulung karpet hingga rapi. Setelah itu, barulah sama-sama mereka angkat bersama-sama dan membawanya keluar. Sebelum keluar, tak lupa mereka mematikan lampu. Seketika cahaya menghilang dan ruang tamu pun kembali gelap. Udah selesai pengajiannya, semoga tenang ya Pak Joko dan keluarga, ucap salah satu pemuda sambil berjalan mendekat ke pintu. Iya, makasih ya. Terdengar suara perempuan menjawab dari arah belakang. Mereka berdua berhenti, lalu saling menatap sama lain. Wajah mereka mendadak menjadi tegang, napas mereka memburu dan jantungnya berdegup kencang. Ada sesuatu di belakang mereka. Lihat gak ya? Tanya salah satu pemuda. Jangan. Tapi pemuda itu malah nekat menoleh ke belakang. Woi, gua bilang jangan dilihat. Saat salah satu pemuda melihat ke arah belakang, tepat di ujung ruangan yang gelap, ia melihat sosok Budita istri Joko tengah berdiri seorang diri. Dengan memakai kain kafan yang tampak masih baru. Wajahnya pucat pasi dan matanya putih polos tanpa pupil. Sosok itu tersenyum ke arah kedua pemuda itu memamerkan deretan gigi hitamnya. Makasih ya abang-abang. Ucap pocong itu sambil menggoyangkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Ah! Sontak salah satu pemuda langsung teriak dan lari ketakutan. Sedangkan pemuda satunya langsung lari dan enggan melihat ke belakang. Karpet yang harusnya mereka bawa ke mushola, akhirnya mereka tinggal di rumah itu. Malam-malam semenjak rumor itu beredar, kini tak ada lagi warga yang berani keluar di atas jam 9 malam. Bahkan jam selepas Isya pun, hampir semua rumah sudah menutup pintu dan jendelanya. Toko dan warung juga serentak tutup. Anak-anak sudah masuk ke dalam rumah dan suasana mencekam pun tercipta di jalan-jalan. Hal ini membuat cemas Anwar selaku kepala desa. Malam itu ia mendatangi rumah Bejo karena ada keperluan tertentu. Ia melangkahkan kakinya di jalan tanah, setapak menuju ke sebuah rumah sederhana yang temboknya sudah agak retak. Anwar mulai masuk ke halaman rumahnya yang diisi dengan sepeda motor usang dan kandang ayam. Assalamualaikum Bejo, panggilnya sambil mengetuk pintu. Tak lama terdengar jawaban dari dalam. Suara langkah kaki seseorang juga terdengar dari dalam rumah mendekat ke arah pintu. Gagang pintu berkarat itu mengeluarkan bunyi saat seseorang memutarnya dari dalam. Kemudian pintu dibuka. Bejo pun bertemu dengan sang kepala desa. Pak Kades? Sapanya. Jo, kamu bukannya ronda malam ini? Tanya Anwar. Lah, emang masih ada ronda, Pak? Ya masih lah. Emang siapa bilang gak ada ronda? Kegiatan ronda tetap jalan kayak biasa. Bejo menghela napas lalu memalingkan wajah. Yah Pak, sekarang warga aja jam 9 udah sepi. Udah gak ada yang berani keluar gara-gara pocong. Terus masa saya malah keluar? Cari mati namanya Pak. Justru saya takut kalau suasana sepi gini malah dimanfaatin buat orang-orang gak bener. Maling lah, begal, orang mesum. Makanya kita tetap butuh ronda, ucap Anwar menjelaskan. Udah sana siap-siap. Kasian si Reza sendirian di pos. Reza? Wah gila tuh anak kerajinan, ucap Bejo yang langsung berjalan masuk ke dalam rumahnya. Sial bagi mereka yang mendapat jatah ronda, alih-alih berlindung di rumah mereka yang nyaman demi menghindari teror pocong mereka, malah keluar dan menghabiskan malam di pos ronda. Bejo siap dengan jaket dan senternya. Ia keluar sambil menutup pintu. Sang kepala desa tengah duduk menunggu di pelataran depan. Setelah siap, mereka berdua pun sama-sama berangkat menuju pos ronda.
Anwar dan Bejo berpisah di tikungan desa. Sang kepala desa belok ke arah rumahnya. Sementara si pemuda kurus itu jalan lurus menuju ke pos ronda yang tampak bercahaya di tengah gelapnya jalan persawahan. Di sana tampak ada satu sandal. Reza tengah asik berbaring di atas lantai pos ronda yang dingin sambil bermain ponselnya. Matanya fokus melihat layar, jari-jarinya mengusap-usap sosial media. Suara jangkrik dan kodok dari sawah menemani malamnya. Terdengar suara tawa misterius tepat dari belakang pos ronda. Reza yang mendengarnya pun terdiam. Ia tegaskan lagi telinganya. Suara tawa itu semakin terdengar jelas. Bulu kuduknya pun berdiri. Ia segera bangkit dan duduk sambil melihat sekitar. "Siapa?" tanya Reza. Reza menelan ludah. Ia yakin suara itu berasal dari belakang pos ronda. Dengan jantung berdebar, ia keluar dari pos ronda dan berjalan ke belakang pos untuk memastikan suara apa yang mengganggunya itu. Sebelum mengeceknya, ia membaca doa terlebih dahulu. Lalu Reza memberanikan diri menengok ke bagian belakang pos. "Wah!" teriak Bejo yang muncul tiba-tiba dan mengagetkan Reza. Membuat temannya itu kaget, bukan main sampai melompat ke belakang. Beruntung dirinya berpegangan pada tiang listrik. Kalau tidak, pasti Reza sudah tercebur ke sawah. "Bejo, gila kamu ya? Bikin orang kaget," kata Reza marah. "Hahaha, ketakutan ya? Makanya ngapain kamu sendirian di sini malam-malam?" "Ya ronda, ngapain lagi?" balas Reza sambil berjalan kembali ke pos ronda. Bejo mengikuti dari belakang. "Rajin banget kamu orang-orang juga pada di rumah. Kamu malah kerajinan ronda di sini." Mereka berdua lalu masuk kembali ke dalam pos ronda. Angin kencang mulai menerpa mereka. Beruntung jaket yang tebal melindungi mereka dari hawa dingin malam yang terbawa angin. Di tengah malam gelap itu, tak ada yang bisa mereka lakukan selain mengobrol dan bermain game online di bawah terangnya sinar lampu yang jadi satu-satunya penerangan di pos ronda. Bukannya berjaga, keduanya malah asik bermain sampai lupa waktu. Sudah hampir jam 12 malam tapi belum satu pun dari mereka keliling untuk patroli mengamankan desa. Sampai akhirnya baterai ponsel Reza hampir habis, barulah mereka berhenti bermain. Keliling yuk," ajak Reza. Sambil berbaring dan bermalas-malasan, Bejo menjawab, "Ngapain sih? Udah di sini aja. Aman, santai aja kita di sini." "Ayo Jo, sekalian ke rumahku ambil power bank. Bateraiku habis nih." "Ya elah, udah sana, kalau mau ambil ya ambil aja sendiri." "Lagi asik juga," jawab Bejo yang kemudian merubah posisi tidurnya membelakangi Reza. "Ya udah, awas kamu ya. Kalau ada apa-apa, masa bodoh," ucap Reza yang kemudian keluar pos ronda dan memakai sandal. "Udah sana, kalau mau keliling, nanti ketemu pocong baru tahu kamu," kata Bejo menakut-nakuti. Tanpa menjawab omongan Bejo, Reza segera berjalan meninggalkan pos ronda untuk mengambil power bank yang ada di rumahnya. Sambil menyalakan senter dan menyorot setiap sisi jalan, Reza melangkah di tengah kegelapan. Sementara temannya masih bersantai sambil asik bermain game. "Nah, bagus," ucap Bejo sambil asik bermain sendiri. Terdengar suara tawa dari belakang pos ronda. Suara itu terdengar ke telinga Bejo. Tapi karena sibuk dengan gamenya, ia mengabaikan suara itu. Beberapa kali suara tawa terus terdengar, sampai akhirnya Bejo mulai terganggu. Dengan tatapan kesal, ia melirik ke arah belakang pos. "Reza nih pasti, mau balas dendam," gumam Bejo. "Woi Reza, udah balik, sini masuk," ajak Bejo. Suara tawa itu terus terdengar dan semakin membuat Bejo jengkel. "Reza nggak lucu ya? Nggak guna, udah basi. Kalau mau ngerjain balik pakai cara lain dong, nggak takut."
Bejo terus menyuruh Reza supaya menghentikan aksi isengnya itu. "Reza, cepetan sini. Ngapain sih?" Tapi suara tawa itu terus terdengar berapa kali pun Bejo memperingatinya untuk berhenti. Sampai akhirnya, ia mulai habis kesabaran. Dengan wajah kesal, ia taruh ponsel di lantai pos ronda. Dengan cepat dirinya keluar dan berjalan ke belakang pos. "Reza, ku hajar kamu ya," ancam Bejo yang sudah kesal. Bejo langsung melangkah cepat dan melihat ke bagian belakang pos ronda. "Woi, Baji." Bejo langsung terdiam tanpa sempat menyelesaikan ucapannya. Kala ia melihat sesosok pocong tengah berdiri di belakang pos ronda. Wajahnya itu mirip dengan wajah Budita, istri dari Joko. Dengan kulit putih pucat terbungkus kafan, pocong Budita melotot menghadap ke arah Bejo sambil tersenyum lebar. "Pocong!" teriak Bejo yang saking kagetnya sampai jatuh tercebur ke sawah. Seketika badan Bejo langsung kotor, terkena lumpur dan tanah basah dari sawah. Ia berusaha bangkit dan naik ke atas. Sementara sosok pocong itu terus menatapnya sambil tertawa. Dengan wajah panik, ia bangkit dengan keadaan basah kuyup. "Pocong!" teriaknya yang langsung berlari sekuat tenaga meninggalkan pos ronda. Bahkan sandal dan ponselnya ia tinggalkan begitu saja. Tanpa alas kaki, Bejo berlari ketakutan di jalan desa menuju rumahnya. Dari arah gang pemukiman warga, Reza berjalan keluar sambil membawa powerbank. Ia tak pun berpapasan dengan Bejo yang lari kocar-kacir. "Jo!" panggil Reza, tapi orang itu tidak menjawab dan terus berlari. "Kenapa lagi tuh anak?" gumam Reza sambil menatap temannya itu dengan wajah bingung. Sebuah rumah di pinggir jalan desa tengah diterpa sesuatu yang mengerikan malam itu. Rumah itu adalah rumah milik Pak Ganda, seorang tukang sayur keliling yang cukup terkenal di desa ini. Ia tengah tidur nyenyak di ranjangnya malam itu, ditambah kipas angin yang semakin membuat nyaman dirinya meski berada di kamar sempit dan sederhana. Pak, tapi tidurnya harus terganggu karena ada sebuah suara memanggilnya. Suara itu halus dan lirih, suara seorang perempuan. Pria paruh baya berbadan gemuk itu pun membuka mata dan terbangun. Dengan mata mengantuk ia melihat sekitar. "Pak!" panggil sang istri. Saat Pak Ganda bangkit dan duduk, ia melihat istri bersama kedua anaknya yang masih kecil sedang duduk meringkuk di lantai. Kedua anak perempuannya itu sama-sama memeluk sang ibu. Wajah mereka tampak ketakutan. "Loh, kenapa Bu? Udah malam gini kok masih bangun?" tanya Pak Ganda sambil melirik jam yang menunjukkan pukul 12 malam. "Pak?" panggil sang istri dengan nada pelan. "Bapak dengar gak?" tanya sang istri. "Dengar apa?" "Coba pasang telinga baik-baik, Pak." Pak Ganda pun terdiam di tengah suasana hening. Ia mencoba mempertajam indera pendengarannya, berusaha menangkap suara yang ada di sekitarnya. Sampai akhirnya, pelan-pelan ada suara yang masuk ke telinganya. "Jangan lupa pilih saya, Pak. Pilih saya, Pak. Saya akan jadi kepala desa. Pilih saya, Pak." Pria gemuk itu langsung kaget dan memasang wajah takut. Pasalnya, ia sudah sangat familiar dengan suara dan kalimat yang ia dengar itu. Suara itu persis dengan suara Joko saat masa kampanye. Pak Ganda juga semakin ketakutan saat ia teringat bahwa dahulu di masa kampanye, Joko telah banyak memberinya uang dan sembako. Akan tetapi pada saat pemilihan, Pak Ganda malah memilih Anwar sebagai kepala desa. Dengan tatapan tegang, Pak Ganda menoleh ke istri dan anaknya. Meski jantungnya berdetak cepat, ia tetap berusaha tenang agar anak istrinya tidak ketakutan. Ia turun dari kasur dan mendekati sang istri. "Tenang aja, baca doa sama-sama. Dia di luar, gak akan sakitin kita kok." "Rina, Rani, baca doa ya. Bisa kan?" ucap Pak Ganda kepada dua anaknya. "Doa kaya di pengajian, Pak?" Rani bertanya. "Iya,
doa kayak guru ngaji kamu ajarin." Sama-sama mereka pun berdoa meminta perlindungan. Kedua anaknya memejamkan mata. Sementara suara Joko masih terdengar di luar rumah. Suara itu sendiri berpindah-pindah. Kadang terdengar dari samping, lalu di depan rumah, pindah ke belakang, bahkan terdengar dari atas atap rumahnya. Bismillah, bismillah. Yang mengerikannya lagi, setiap Pak Ganda membaca doa, suara itu bukannya hilang, tapi malah ikut membaca doa dengan suara yang serak dan berat. Bahkan bacaannya jauh lebih benar ketimbang Pak Ganda sendiri. "Pilih saya sebagai kepala desa, Pak." Beberapa menit berlalu, mereka bertahan di tengah suasana mencekam itu. Beberapa menit rasanya seperti beberapa jam. Badan mereka gemetar ketakutan. Pak Ganda mulai bisa bernapas lega saat suara itu perlahan mulai menghilang. "Alhamdulillah, udah nggak ada," ucapnya. Akan tetapi, anak istrinya masih ketakutan. "Barang-barang pemberian Pak Joko mending kita buang aja, Pak," kata sang istri. Pak Ganda mengangguk. Iya, besok ya." Tok, tok, tok. Seseorang mengetuk pintu depan rumahnya. Pak Ganda pun menjadi lebih lega saat ada seseorang datang. Entah apa yang membuatnya lupa kalau hari masih malam. Ia langsung berdiri dan berjalan keluar kamar. "Ya, sebentar," teriak Pak Ganda. "Pak, jangan Pak," kata sang istri memperingati. "Bapak, jangan dibuka," kata sang anak yang juga ketakutan. "Ah, nggak apa-apa, orang kok ini." Yang membuat istrinya takut adalah suara ketukan itu tidak terdengar seperti biasanya. Suara ketukan itu terasa tebal di telinga. Kedengarannya suara itu seperti tidak diketuk dengan tangan, tetapi diketuk menggunakan kepala. "Sebentar." Pak Ganda memasukkan kunci dan memutarnya. Kemudian ia pegang gagang pintu dan langsung membukanya untuk bertemu sang tamu. Sosok pocong Joko berdiri tepat di ambang pintu saat Pak Ganda membukanya. Pria gemuk itu pun menganga dan terdiam melihat sosok Joko yang berbalut kain kafan berdiri di depan pintunya. Matanya melotot marah ke arah Pak Ganda. Wajahnya tampak biru, urat-uratnya tampak menonjol di kulit dan lidahnya menjulur seperti ketika gantung diri. "Pak, jangan lupa, pilih saya ya," ucap pocong itu. Badan Pak Ganda seketika kaku dan tak bisa bergerak, mulutnya juga tak bisa bersuara. Matanya seakan dipaksa supaya melihat ke arah wajah pocong itu. Napasnya mulai tersengal-sengal. Ia tak bisa kabur. Karena tak ada suara, sang istri pun ikut keluar kamar untuk melihat siapa tamu yang datang malam-malam begini. Ia tinggalkan kedua anaknya di kamar. "Ah!" teriaknya saat melihat penampakan menyeramkan di pintu rumahnya. "Bu, pilih saya sebagai kepala desa ya." Sang istri lemas melihatnya dan langsung pingsan. Tubuhnya terkapar di lantai, tak sadarkan diri. Kedua anaknya mendengar suara teriakan sang ibu. Mereka berdua lalu langsung ikut keluar kamar untuk melihat keadaan ibunya. Kedua anaknya juga ikut melihat penampakan pocong yang sedang menahan ayahnya. Rani dan Rina menangis histeris sambil menutup mata saking takutnya. Keduanya berpelukan sambil menutup mata. "Pilih saya, pilih saya, pilih saya sebagai kepala desa," teriak pocong itu sambil menunjukkan wajah yang sangat marah. Matanya menyala menatap Pak Ganda yang badannya masih kaku. Setelah sosok itu berteriak, Pak Ganda pun terpental ke belakang dan jatuh menabrak tembok dengan keras. Sosok pocong yang semula di depan pintu perlahan menghilang menjadi asap. Pak Ganda kini sudah bisa bergerak, akan tetapi badannya sakit. Tubuhnya lemas dan kepalanya pusing. Pandangannya berkunang-kunang. Sampai akhirnya ia pun ikut pingsan. Meninggalkan kedua anaknya yang masih menangis keras di tengah sunyinya malam. Keesokan paginya, semua warga heboh dengan kejadian yang menimpa keluarga Pak Ganda.
Salah seorang tetangga yang hendak salat subuh tak sengaja mendengar tangisan anak Pak Ganda saat lewat depan rumahnya. Saat dilihat, Pak Ganda beserta istrinya sudah jatuh pingsan. Sejak saat itulah, warga ramai berdatangan. Pagi itu, para tetangga menenangkan Pak Ganda dan memberinya makan pagi. Kedua anaknya juga diurus oleh para tetangga selama kedua orang tuanya masih lemah tak berdaya. Sang istri tak mau bicara karena syok berat. Sementara Pak Ganda pelan-pelan mulai menceritakan semua yang ia alami kepada para warga. Cerita dari Pak Ganda ini membuat para warga mulai muak dengan teror pocong di desanya. Akhirnya, mereka semua pun berkumpul dan membuat kesepakatan. Kemudian, mereka mulai berbondong-bondong mendatangi rumah kepala desa untuk melaporkan kejadian ini. "Pak Kades!" teriak para warga di depan rumah Anwar. Tak selang lama, Anwar keluar dan menemui para warganya. Ia agak kaget saat ternyata warga yang datang lumayan banyak. "Ada apa ini ramai-ramai, Pak?" tanyanya. "Pak Kades, kita udah nggak tahan lagi sama pocong itu." "Iya, kita mau Pak Kades ambil tindakan tegas soal teror pocong Pak Joko ini. Warga udah capek diganggu setiap malam. Kasihan para pedagang dan pemilik warung ketakutan buka malam." Anwar pun berusaha menenangkan para warga. Iya, jadi gimana? Saya pun bingung hadapi masalah kayak gini. Kalian mau saya gimana? Saya harus berbuat apa? Pokoknya kita semua sepakat kalau kuburan Pak Joko sekeluarga harus dibongkar. Tegas salah satu warga. "Apa? Dibongkar?" "Nggak salah, Pak," tanya Anwar kepada para warganya. "Betul, Pak. Kita mau kuburan Pak Joko beserta keluarga dibongkar lagi. Kita harus lihat apa ada yang salah dari cara kita makamin mereka." "Iya, Pak. Jangan-jangan kita lupa lepas tali pocongnya," sahut warga lainnya. Anwar pun mulai berpikir. Ia masih ragu-ragu dengan usul dari warga itu. Akan tetapi, warga mendesaknya untuk segera melakukan permintaan mereka tersebut. "Pak, nggak ada waktu buat mikir. Pokoknya, mau Pak Kades setuju atau nggak setuju, kita warga bakal tetap bongkar kuburannya." Oke. Semuanya sabar dulu. Kalau emang itu kemauan kalian, oke kita bongkar makam almarhum. Tapi harus izin sama keluarganya dulu," kata Anwar. "Nggak bisa. Sekarang juga kita bakal bongkar. Nggak perlu tunggu keputusan keluarga. Masalah ini udah ganggu desa kita. Kita berhak buat lindungin keluarga dan anak-anak kita. Semalam Pak Ganda, terus nanti siapa lagi? Kita nggak bisa nunggu lagi." Para warga tetap ngotot untuk membongkar makam keluarga itu. Mereka tak lagi mendengarkan usul dari Anwar. Dengan tatapan pasrah, Anwar hanya bisa berdiri di depan rumahnya sambil menatap para warga yang mulai membubarkan diri dan bersiap berangkat ke pemakaman umum untuk melakukan pembongkaran makam. Sambil memijat-mijat keningnya, Anwar berjalan ke arah kursi kayu dan duduk di sana sambil menghela napas. Betapa berat ujian yang diterimanya di awal masa jabatannya sebagai kepala desa. Sang istri keluar dari rumah. Ia menatap Anwar dengan tatapan sedih. Kakinya lalu melangkah dari dalam rok panjang itu, mendekat ke arah Anwar yang sedang pusing dengan masalah ini. "Biarin aja warga bongkar makam Pak Joko. Barangkali emang ada yang salah dari cara kita makamin almarhum," ucap sang istri sambil mengelus bahu Anwar dengan lembut. Sang kepala desa menghela napas. "Ya, aku nggak bisa halau mereka juga. Kalau udah begitu mereka nggak akan mau dengerin aku lagi." "Nggak apa-apa, mereka mungkin udah capek sama teror ini." Anwar menoleh ke sang istri. "Apalagi aku, emangnya mereka aja yang pusing sama masalah ini, aku juga. Belum apa-apa aku ngejabat di sini, udah ada aja cobaan." "Sabar aja, namanya juga kerjaan. Kamu harus ikhlas jalaninnya," ucap sang istri. Anwar lalu berdiri dari posisi duduknya. "Ya udah, aku mau ganti baju dulu. Terus berangkat ke pemakaman buat lihat warga bongkar makam," ucapnya yang kemudian berjalan masuk ke dalam rumah dengan raut wajah agak kesal. Matahari masih berada di sisi timur langit.
Cahayanya hangat dan menembus celah-celah dedaunan pohon yang berdiri di pemakaman desa. Bunga-bunga Kamboja yang gugur berserakan di tanah. Aroma bunga mawar masih sedap tercium di beberapa makam yang baru dibuat. Dari sebuah makam di tengah pemakaman, warga sudah ramai berkumpul. Beberapa laki-laki telah siap dengan pacul mereka. Sementara warga lainnya menyaksikan prosesi bongkar makam yang akan dilakukan beberapa saat lagi. Tak hanya orang tua, banyak anak-anak yang juga turut ikut menonton kejadian langka ini. Anwar pun berada di tengah kerumunan warga. Ia masih menunggu para warga memulai aksinya itu. Dan sebelum dimulai, semua warga terlebih dulu membacakan doa agar diberi kelancaran. Semuanya, daripada sekedar menonton, lebih baik kita baca sholawat untuk mengiringi saudara kita membongkar makam. Ucap salah satu warga memberi saran. Warga yang lainnya pun setuju dengan usul itu. Mereka sama-sama membacakan sholawat sambil menonton para warga yang gotong royong membongkar makam Joko dan keluarganya. Pacul milik warga berkali-kali menghantam gundukan tanah makam yang masih baru tersebut. Makam Joko, istri dan kedua anaknya semua dibongkar oleh warga. Pelan-pelan tanah yang mereka gali semakin rendah. Dengan tenaga warga yang cukup banyak, makam pun perlahan berhasil digali kembali. Tanah merah mulai mengotori baju mereka. Semua yang menonton mulai tegang kala badan para penggali kuburan itu sudah masuk setengah ke dalam lubang yang mereka gali. Tak lama kemudian, ujung pacul dari salah satu warga menghantam sebuah kayu. Pertanda bahwa mereka sudah sampai di tempat peristirahatan sang almarhum. Kayu-kayu yang menutupi jenazah pun dibuka satu persatu. Sampai terlihat pocong dari almarhum yang berbaring dengan posisi menyamping ke arah kiblat. Agak tercium aroma busuk, tapi warga tetap menahannya. Mereka semua mengecek keadaan jenazah, mulai dari kain kafan, tali, dan lain-lain. Semuanya sudah sesuai dengan tata cara pemakaman pada umumnya, tidak ada keanehan apa-apa. Yang lain gimana? Tanya para warga kepada warga lainnya yang membongkar makam istri dan anak Joko. Sama, gak ada yang aneh. Talinya udah dibuka kok. Semuanya bingung, tak ada kesalahan dari cara pemakamannya. Itu berarti teror yang mereka alami tak ada hubungannya dengan cara pemakaman. Semuanya semakin bertanya-tanya, kalau buka karena pemakaman, lantas apa yang membuat satu desa diteror pocong satu keluarga ini? Bapak-bapak, udah lihat sendiri kan, gak ada yang salah dari makam ini. Sekarang saya mohon, ditutup kembali. Dirapikan kembali seperti semula, kasihan almarhum. Ucap Anwar menyuruh mereka mengubur kembali. Satu persatu warga kembali naik ke atas untuk kembali menutup makam ini dengan tanah. Tapi sebelum naik, salah satu warga diam-diam mengambil tali pocong dari jenazah Joko dan memasukkan tali itu ke dalam saku celananya. Setelahnya baru ia naik dan ikut membantu menguburkan kembali. Sambil menggelengkan kepala, Anwar pun berbalik badan dan meninggalkan pemakaman dengan wajah bingung. Setelah makam dibongkar, mereka tetap tak menemukan petunjuk apapun. Masih menjadi misteri kenapa Joko dan keluarganya gentayangan meneror warga. Pada suatu malam hari setelah pembongkaran makam, seorang warga bernama Dani tak biasanya duduk di pos ronda. Sambil menghisap sebatang rokok, ia duduk santai sambil menatap sekitar. Dengan pakaian tebal, ia tampak sedang menunggu seseorang datang. Sudah setengah jam menunggu, belum ada tanda-tanda kedatangan seseorang. Yang ada dirinya ditemani jangkrik yang sejak tadi terus bersuara dari tengah kegelapan sawah. Dani mulai gelisah sendirian di tengah malam gelap. Samar-samar ia mendengar suara mesin kendaraan. Lalu dari kejauhan, cahaya lampu motor datang mendekat. Motor usang itu mendekat ke arah pos ronda. Suara knalpotnya cukup bising. Setelah sampai di pos ronda, sang pengendara motor pun berhenti menepi. Lama banget sih, keluh Dani saat melihat Bejo datang dengan motornya. Maaf, kan siap-siap dulu. Bejo menatap ke arah Dani. Hei, kamu yakin mau lakuin ini? Tanyanya. Yakin, gak ada cara lain lagi.
Cuma ini cara terakhir yang bisa kita coba supaya teror pocong di desa kita bisa selesai. Jawabnya, kamu bawa barangnya? Bawa. Dani lalu merogoh saku celananya, lalu menunjukkan sebuah tali pocong kepada Bejo. Ya udah simpen aja, ayo berangkat. Bejo kembali menyalakan motornya. Dani langsung mematikan rokok dan buru-buru naik ke bagian belakang motor. Setelah siap, Bejo langsung tancap gas membonceng Dani. Di tengah kegelapan malam, Bejo melajukan motornya di jalan desa yang sepi. Pandangannya lurus ke depan, menuju ke suatu tempat yang jauh tanpa diketahui oleh siapapun. Apa? Bersambung ke bagian 2.